Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 451 dua pedang digabungkan. Di kamp keluarga Luo, Luo Yunyang mengerutkan kening dan memandang Chu Chen yang menggunakan teknik telapak tangan Xiao Yao Yu di platform tinggi untuk melukis. Dia mengutuk dalam hati berkali-kali, berharap kertas nasi di udara akan jatuh ke tanah. Hasilnya pasti mengecewakan. Kertas nasi yang jelas-jelas tipis itu diputar dengan kecepatan tinggi dan terus-menerus disentuh oleh ujung pena. Namun tidak ada kerusakan sama sekali. HMPH, itu hanya pamer keterampilan yang tidak tahu malu. Melukis tidak dicapai dengan memamerkan keterampilan. Pada saat ini, Luo Yunlong berkata sambil mendengus dingin. Bagaimanapun, Kungfu Chu Chen sangat bagus, dan dia bisa menggunakannya, keterampilannya dengan sempurna. Agar adil, Luo Yunlong sangat cemburu. Siapa yang tidak ingin memiliki kemampuan untuk memamerkan keahliannya? Sayang sekali itu bukan miliknya, dia harus menyerang dengan keras. Karya mempesona semacam ini memang bisa mendapat tepuk tangan meriah. Tapi jangan lupa bahwa keempat juri semuanya adalah master terbaik di bidang catur, kaligrafi, dan lukisan. Bagaimana mereka bisa terpengaruh oleh keterampilan mempesona Chu Chen? Pada saat ini, Raja Catur Tianan Taoju tertawa dan memandang Chu Chen di platform tinggi. Kakak laki-laki benar-benar menguasai keterampilan melukis kungfu. Chen Chen, anak ini, suka bersikap keren sejak dia masih kecil. Mata Nangong Jun penuh cinta. Kerumunan itu berteriak satu demi satu. Segera setelah lukisan 8 kuda Luo keluar, saya pikir pertarungan ini bisa diumumkan lebih awal. Tapi sekarang, sejujurnya, meskipun keterampilan melukis Chu Chen sedikit lebih rendah, saya ingin memilih lukisan unik ini keterampilan saja. Piao Chu Chen menang. Jika saya memiliki 1/10 dari kemampuan Chu Chen, mengapa saya harus melajang selama 35 tahun? Jika saya memiliki 1% dari kemampuan Chu Chen, saya sudah menjadi raja laut. Beberapa profesional mengemukakan analisisnya. Kuncinya terletak pada level lukisannya. Anda mungkin mendapat banyak tepuk tangan hanya dengan memamerkan keahlian Anda, tetapi tidak mudah untuk memenangkan kompetisi terakhir. Di bangku juri, lukisan kungfu, Hu Liong menghela nafas. Saya mengutip pepatah dari Guru Yuan Jing, perjalanan hari ini sangat berharga. Sepertinya inilah yang dinanti-nantikan oleh Guru Yuan Jing. Zhang Xi tersenyum. Apakah itu kungfu Tiongkok atau catur, kaligrafi dan lukisan? Chu Chen dapat mencapai titik ini di usia yang begitu muda, yang layak untuk dicapai. Kekaguman. Mari kita kembali ke kompetisi itu sendiri. Zhong Xiuqing berkata. Saya pribadi berpikir bahwa teknik melukis kungfu Chu Chen luar biasa. Tetapi ini saja tidak cukup untuk mengalahkan 8 kuda. Pada akhirnya, itu masih tergantung pada levelnya dan kualitas lukisannya. Huangfu Yuanjing mengelus jenggotnya dengan senyuman di wajahnya. Mari kita tunggu hasilnya bersama. Kerumunan kembali berseru. Mata semua orang terbelalak, menatap platform tinggi dengan tak percaya. Penampilan Chu Chen, pada saat ini, tangan Chu Chen yang lain juga mengambil pena. 2 pulpen, kepala terangkat, tangan terangkat,
memantulkan sinar matahari, kertas nasi berputar. Tubuh Liu Guan tiba-tiba berdiri. Akhirnya sampai di sini. Kedua makhluk abadi itu sedang kesurupan. Mata Liu Guan tajam dan bersemangat saat dia melihat Chu Chen membungkuk hampir bersandar dan mengangkat tangannya untuk melukis dengan cepat, dengan kedua tangan hampir bersamaan tanpa henti. Brengsek, 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 semua orang di alun-alun tercengang, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan yang sangat luar biasa dan ajaib. Apakah Tian Chu Chen saya benar-benar mampu melukis pada tingkat kesulitan ini dengan kedua tangan pada saat yang bersamaan? Sinkronis. Saya dapat melihat bahwa apa yang digambar Chu Chen juga merupakan gambar 8 kuda. Dia sebenarnya ingin menggunakan gambar 8 kuda untuk menangani gambar 8 kuda. Teman-temanku dan aku di seluruh lapangan terkejut. Di meja juri, Zhang Xi berdiri, bibirnya bergetar dan menunjuk ke arah Chu Chen di platform tinggi. Mungkinkah ini adalah? Saya hanya mendengarnya, tetapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Huangfu Yuanjing menyalakan mikrofon dan berkata dengan penuh emosi, teknik melukis yang digunakan Chu Chen disebut Dewa Ganda memasuki Tuhan, sekolah yang tak terhitung jumlahnya. Dan ada juga gaya lukisan yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka. Yang paling dihormati adalah 5 master besar. Di dunia seni lukis saat ini, 5 master besar hampir menghilang. Ini adalah kesalahan warisan dunia seni lukis Tiongkok. Tuan yang hebat. Mata keruh Huangfu Yuanjing bahkan menunjukkan sedikit cahaya kristal. Guru nasional yang telah mencapai puncak dunia lukisan ini sangat bersemangat saat ini. Zhang Xi juga dengan tulus memuji, lukisan kungfu dipadukan dengan ekstasi 2 makhluk abadi, seperti kombinasi sempurna dari 2 pedang. Kerumunan itu langsung meledak. Dewa Ganda menjadi dewa, ya Tuhan. Seseorang benar-benar menguasai aksi, 2 dewa menjadi dewa. Mencari ilmu populer. Apa itu pesona abadi ganda? Entahlah. Bagaimanapun, kedengarannya sangat kuat. Tiba-tiba saya menjadi sedikit optimis tentang Chu Chen. Meskipun saya belum melihat karya Chu Chen, lihatlah ekspresi keempat juri. Guru Luo baru saja melukis 8 kuda. Mereka tidak begitu bersemangat saat kami mengambil gambar. Di sisi platform tinggi, Luo juga menatap Chu Chen. Dia telah belajar dari Luo Yunyang bahwa Chu Chen memiliki keterampilan melukis 2 makhluk abadi yang sedang kesurupan. Namun, Luo masih yakin bahwa meskipun 2 makhluk abadi sedang kesurupan, dia tidak dapat memenangkan lukisan 8 kuda miliknya. Namun, pada saat ini, sedikit kekhawatiran muncul di mata Rock. Dia tidak menyangka kemunculan kedua makhluk abadi itu akan menimbulkan sensasi sebesar itu. Kekuatan pertempuran ini sepenuhnya berada di tangan Chu Chen. Lukisan kungfu yang dipadukan dengan kesurupan 2 makhluk abadi adalah senjata terbesar Chu Chen saat ini. Sayangnya, memilih gambar 8 kuda adalah kegagalan terbesarmu. Luo mengangkat kepalanya dan melirik. Dia telah menggambar gambar 8 kuda yang tak terhitung jumlahnya. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa apa yang digambar Chu Chen memang gambar 8 kuda. Dalam hidupnya, Luo belum pernah melihat orang yang menggambar 8 kuda lebih baik darinya.
Tidak ada hal seperti itu di masa lalu, Rock yakin, dan pasti tidak akan ada hal seperti itu sekarang atau di masa depan. Gambar 8 kuda adalah milik wilayah kekuasaannya. Ayo, Tuan Chu, Presiden Chu akan menang. Pada saat ini, kelompok pendukung Bei Chen menjadi lebih kuat, berteriak dengan penuh semangat. Penampilan Tuan Chu sangat keren. Terlepas dari menang atau kalah, kini telah mengejutkan seluruh penonton dan memukau perhatian semua orang. Di tengah kerumunan, si Tu Jing diam-diam menatap Jiang Yingtao di sampingnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sister Tao baru saja mengingatkannya untuk memperhatikan sekelilingnya setiap saat, tetapi sekarang, Sister Tao menatap lurus ke arah penampilan Chu Chen di platform tinggi tanpa berkedip selama 10 menit. Si Tu Jing mengakui bahwa Chu Chen di platform tinggi memang tertutup cahaya dan menarik perhatian. Tetapi Sister Tao, misi yang luar biasa. Di sisi lain, Qi Yulin menyipitkan matanya dengan dingin dan menatap platform tinggi. Niat membunuh melintas di depannya. Ada keturunan iblis di sekte Jiuxuan. Kita harus memberantasnya sesegera mungkin. Jika tidak, sekte Tianji tidak akan pernah berhasil. Bisik Qi Yulin, pembunuh. Dia telah berjalan mengitari alun-alun beberapa kali tanpa mendapatkan apapun, jadi dia hanya bisa fokus pada Chu Chen lagi. Kita harus menemukan cara dan menemukan kesempatan untuk membunuh Chu Chen. Bab 452 Gambar 8 Kuda Chu Chen. Chu Chen tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran sekte Tianji. Dia benar-benar tenggelam dalam ritmenya sendiri. Saat melukis dengan kungfu, kedua makhluk abadi itu dalam keadaan kesurupan, kaki mereka berjalan bebas, tangan mereka menari dalam sosok 8 kuda, dan keterampilan tubuh mereka anggun dan transenden. Di depan matanya, yang ada hanyalah dunia kuda yang berlari kencang. Tidak ada sedikit pun gangguan. Seruan dari segala arah sama sekali tidak sampai ke telinga Chu Chen. Baimu, yang berdiri di sudut platform tinggi, terlihat sangat muram saat ini. Melihat Chu Chen yang sedang melukis, dia memegang mikrofon di tangannya dengan erat dan tanpa sadar melihat sekeliling platform tinggimu ada sebuah ide, dan dia ingin menemukan cara untuk menghancurkan kinerja Chu Chen. Namun, di bawah sorotan publik, tidak peduli berapa banyak pemikiran yang dia miliki, Baimu hanya bisa menekannya dan menatap Chu Chen. Baimu pun akhirnya paham dengan apa yang baru saja dikatakan Chu Chen. Jika ia mulai melukis dari awal, lukisan kungfu yang dipadukan dengan kesurupan dua makhluk abadi pasti akan mengejutkan penonton dan sangat mempengaruhi lukisan Luo Ke. Kedua makhluk abadi itu sedang kesurupan. Kekuatan yang ditunjukkan Chu Chen hari ini jauh lebih kuat daripada saat dia melukis Phoenix Seeking the Phoenix di klub hari itu. Apakah ini kekuatan sebenarnya Chu Chen? Tidak. Itu pasti hanya memamerkan keahlianmu. Baimu berusaha keras untuk menekan perasaan tidak enak di hatinya, dan sudut mulutnya melengkung dingin. Mustahil untuk mengalahkan gambar 8 kuda Luo Ke dengan gambar 8 kuda. Di alun-alun, seseorang tiba-tiba berkata, sebelum pertarungan sastra hari ini, seseorang sepertinya mengatakan bahwa mereka mengharapkan Chu Chen melakukan serangkaian pukulan pada pertarungan sastra hari ini. Itulah Kaisar Nubuat.
Chu Chen dapat dianggap sebagai orang pertama di Tiongkok yang menggabungkan kungfu dan lukisan sejauh ini. Pelukis kungfu, Chu Chen, lukisan Chu Chen belum selesai, dan pujian sudah mengalir seperti air pasang. Di satu sisi kerumunan, Li Lejing mengertakkan gigi. Made, bukankah ini tindakan balas dendam kita? Audio milik Sob Mengapa Chu Channel. Chen begitu populer? Tuan Muda Jing, jangan khawatir, tidak peduli seberapa tinggi Chu Chen berdiri sekarang, betapa parahnya dia akan jatuh. Seseorang di sebelahnya berkata sambil mendengus dingin. Saya punya firasat bahwa level lukisan Chu Chen berada pada level yang sama. Pasti sangat rendah. Dia memfokuskan seluruh energinya untuk memamerkan keahliannya dan mengabaikan isi terpenting dari lukisan itu sendiri. Orang-orang yang duduk di sebelahnya adalah generasi muda sastra dan seni generasi kedua yang kaya, dan mereka semua mengangguk setuju. Anda tidak dapat memiliki kue dan memakannya juga. Ketika Chu Chen menyelesaikan pukulan terakhirnya, dia langsung melemparkan kuas di tangannya dan mendaratkannya kembali ke tempat pena. Sosok Chu Chen melintas kembali ke tempat dia semula berdiri. Tepat di depannya adalah pekerjaan yang telah selesai ditiup angin musim gugur. Mereka perlahan jatuh dan akhirnya mendarat di atas meja. Chu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Luo ke. 8 kuda, tolong beri saya pencerahan. Rock melangkah maju sambil mencibir. Pada saat yang sama, Luo ke melirik waktu dan menemukan bahwa Chu Chen hanya punya waktu 15 menit. Dia ingin melihat level apa yang bisa dicapai Bajuntu, yang membutuhkan waktu 5 menit lebih sedikit darinya. Baimu juga mengikuti jejak Luo ke dan berjalan menuju lukisan itu. Keduanya melihat ke bawah hampir pada saat yang bersamaan, dan pikiran mereka terkejut pada saat yang bersamaan. Saat mata mereka menyentuh lukisan itu, keduanya merasakan sengatan listrik, dan jiwa mereka seolah tersedot ke dunia yang luas dan tak terbatas oleh kekuatan isap yang tak bisa dijelaskan. Debu beterbangan dan ribuan kuda berlari kencang. Di antara mereka, 8 kuda yang berlari di depan seolah-olah membeku. Seperti kilatan petir, seperti melangkah menembus awan, seperti cambuk yang lewat, seperti melintasi gunung dan sungai. Apa yang mereka lihat sepertinya bukan lukisan, melainkan pemandangan. Lukisan ini juga diproyeksikan di layar lebar di alun-alun. Gambar 8 kuda Chu Chen. Kuda-kuda itu meringkik dan berlari kencang. Semua orang terkejut ketika mereka melihat gambar baru 8 kuda ini. Saya merasa 8 kuda ini menjadi hidup. Sebagai orang awam, saya tidak bisa melihat perbedaan antara kedua lukisan tersebut. Tapi menurut saya lukisan Chu Chen tidak buruk sama sekali. Siapa bilang Anda tidak bisa mendapatkan kue dan memakannya juga? Tapi Chu Chen bisa. Siapa lagi yang bisa menggambar 8 kuda yang begitu indah sambil memamerkan keahlian mereka seperti ini? Xia Bei berteriak, Saudara Chen akan Audio menang. milik Kakak Sob ipar Channel. akan menang. Song Qiu sangat bersemangat. Matanya dipenuhi kekaguman. Bagaimana kamu tahu? Kamu benar-benar bisa menilai. Song Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei, Song Qiu melihat ke satu arah, meskipun saya tidak tahu bagaimana menilai kualitas sebuah lukisan, saya tahu cara memandang orang. Lihat ke sana.
Semua orang di studio lukisan keluarga Luo adalah ahlinya. Ekspresi mereka sekarang terlihat seperti baru saja makan kotoran. Kakak iparku pasti akan menang. Hahaha, di paruh pertama kompetisi yang berlangsung kurang dari 1 jam ini, mereka mengira bisa mengalahkan mereka. Tapi di babak kedua, mereka, kakak iparku, memberi mereka makan kotoran satu demi satu. Wajah semua orang di keluarga Luo memang suram seperti air. Tubuh Luo Yunyang sedikit gemetar, tidak bisa menerimanya, dan dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Tidak, saya tidak bisa terpengaruh oleh keterampilan mempesona Chu Chen. Luo Yunyang menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri dengan keras, tidak dapat disangkal bahwa lukisan Chu Chen memiliki standar yang sangat tinggi. Begitu pula 8 kuda paman ke lukisan. Hasil akhir harus diputuskan oleh 4 juri. Kelompok sorak-sorai Bei Chen, Chu Chen, Chu Chen, Chu Chen. Ini adalah ide kecil Xia Bei. Alih-alih menelepon Tuan Chu kali ini, dia menelepon Chu Chen berulang kali, membuat seluruh penonton terharu. Benar saja, setelah beberapa saat, seluruh tempat itu meledak secara serempak. Chu Chen, dari keterampilan melukis kungfu yang mempesona, hingga keheranan 2 makhluk abadi, dan akhirnya perasaan yang menggetarkan jiwa setelah melihat produk jadinya, Chu Chen menaklukkan alun-alun jalan antik dengan gambar 8 kuda. Meski kemenangan atau kekalahan terakhirnya belum bisa dinilai, namun saat ini Chu Chen jelas lebih populer di kalangan masyarakat. Jika ada sesi voting penonton, Chu Chen pasti akan menang telak. Hu Liong mendorong Huang Fu Yuanjing di kursi roda, dan keempat juri mendatangi kedua lukisan tersebut. Gambar 8 kuda yang sama ditempatkan bersama-sama. Zhong Xiuqing menghela nafas. Kedua gambar 8 kuda keduanya merupakan karya puncak. Mata Huang Fu Yuanjing tertuju pada salah satu lukisan. Dia menarik napas dalam-dalam lama dan berkata, ini adalah berkah besar bagi dunia seni lukis Tiongkok. 3 juri lainnya terdiam sejenak, dan kemudian seluruh lapangan bertepuk tangan meriah. Semua orang mengerti apa maksud Huang Fu Yuanjing. Kemunculan Chu Chen melambangkan warisan dunia seni lukis Tiongkok. Itu juga merupakan warisan-warisan budaya dan sejarah Tiongkok. Meski keempat juri belum mengumumkan secara resmi hasil kompetisinya, namun semua orang sudah mengetahui pemenangnya di hati. Di sisi platform tinggi, mata Luo menatap gambar 8 kuda Chu Chen. Untuk waktu yang lama, Rock memejamkan mata, tampak murung, dan berkata perlahan, aku kalah. Bersambung.